janji Tuhan Yesus itu uh, akan digenapi. Jadi bukan suatu janji yang palsu, tapi benar-benar Tuhan memberikan pengharapan yang jelas pada waktu kita murid-muridnya berada pada titik terendah. Setelah selesai lagu ini, saya persilakan Ibu Lana untuk langsung membawakan doa pembukaan buat kita semua. Kidung Jemaat 403, bait 1 sampai 4, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan gunung, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, ini kami berseru. Bila dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus Kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga saat ini kami masih diberi kesempatan di tengah keletihan kami untuk dapat menyiapkan hati dan pikiran kami dalam masa persekutuan doa menjelang Pentakosta pada malam hari ini ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang mengganggu, sehingga segala sesuatunya Tuhan, kami boleh dapat menjadi dan mengerti serta memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Emeritus Robi Chandra. Kami berdoa juga Tuhan untuk jaringan media kami, seperti tempat kami masing-masing, kami serahkan seluruh persekutuan kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, manusia modern biasanya mengatur jadwalnya dari pagi bangun tidur sampai malam, nanti menjelang tidur lagi. Mereka susun aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan hari itu dengan teliti dan teratur. Dan itu sungguh baik.
karena merupakan tanggung jawab dan efisiensi waktu juga, sehingga semua hal yang harus dikerjakan bisa dikerjakan, dan yang belum bisa dikerjakan bisa dilihat mana yang belum beres supaya bisa dikerjakan kembali esok hari. Sungguh menggelitik pertanyaan dari lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Adakah tempat baginya di tengah segala kesibukan kita dari hari ke hari? Adakah tempat bagi Yesus? Adakah tempat bagi sabdanya di dalam hidup kita? Setelah selesai lagu ini, saya persilahkan Pak Robi Chandra untuk membawakan firman Tuhan, dan selanjutnya saya serahkan kepada Bu Esti nanti sebagai moderator untuk memimpin acara diskusi dan tanya jawab. NKB 203 ayat 1 dan 2. Adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus tak ketuk hatimu, sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, hidup kau tiada lagi bagi Yesus menebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Sambut Dia segera. Sambut Dia segera. Suara saya terdengar? Mari kita sama-sama berdoa. Bisa didengar suara saya? Didengar, Pak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersuka cita, kami boleh berdiam diri di tengah berbagai hal yang sedang kami alami. Boleh duduk di hadapan Tuhan sejenak. Engkau yang telah setia memimpin kami melalui perjalanan hidup kami susah dan senang. Dan saat ini kami boleh belajar satu hal yang jarang dibicarakan di gereja kami.
Dan kami tidak tahu mesti berbuat apa dengan ajaran itu. Biarlah hari ini kami dicerahkan, kami lihat firman Tuhan dan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, bicaralah supaya setiap orang mendapatkan bekal yang indah dan kami sungguh-sungguh merasakan kebaikan-Mu yang tidak terhingga. Biarlah tidak ada seorang pun yang tidak terima berkat Tuhan malam ini. Kami mohon karena Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini akan diambil dari dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 7. Bisa terlihat ya. Dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 7. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dan dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Sekian jauh pembacaan Alkitab pada malam hari ini yang berbagian dengan firman Tuhan dan melaksanakan dalam hidupnya sehari lepas sehari. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita lihat kehidupan GKI, mari kita lihat realitanya. Dulu GKI, terutama Sinode Wilayah Jabar ini, dikenal dengan nama Tionghoa Kito Kauhwe, atau Perkumpulan Agama Orang-orang Tionghoa. Itu bukan dimulai oleh pekerjaan sending. Barangkali di seluruh dunia ini satu-satunya gereja yang muncul bukan karena pekerjaan sending, tapi karena seorang Tionghoa peranakan dari Indramayu yang bernama Ang Bun Swi menerima pinjaman Alkitab berbahasa Melayu dari seorang Belanda. Nah, mulailah dia baca Alkitab dan dia 3 hari kemudian mengatakan, inilah yang saya cari-cari kebenaran. Memang tahunan dia sudah belajar agama Islam, belajar agama Buddha, belajar kebatinan, dan itu tidak ada yang mengisi hati dia. Dan Ang Bun Swi itu sering mendapat penglihatan dan suka mendengar sesuatu yang ada di hutan tapi tidak ada sosoknya dan sebagainya. Nah, tapi kemudian karena kelompok yang dibangun oleh dia, kemudian Belanda juga ikut bantu, bukan sending dari gereja resmi, tapi dari sending dari kelompok orang Kristen di Belanda, datang membantu dia, maka muncullah hal yang menarik. Jadi warna iman persekutuan orang-orang yang berada di sekitar Ang Bun Swi, dan kemudian dibina oleh orang Belanda, disebutnya pietisme, warna persekutuan itu, warna imannya. Pietisme adalah kerohanian yang menekankan kesalehan. Tidak ngerokok, tidak minum, tidak bohong, tidak curi, tidak ganggu istri orang, dan sebagainya. Mereka menekankan itu. Mereka juga menekankan penginjilan, pendalaman Alkitab, persekutuan yang penuh kekeluargaan. Jadi asalnya gereja rumah gitu ya, kalau mau dibilang. Mulanya dalam doa dan ibadah ada ruang cukup besar untuk mereka mengekspresikan perasaan mereka. Ya. Namun setelah warna sending hervorm Belanda ikut masuk, warna itu digantikan dengan formalitas, keteraturan, dan ruang nalar yang sangat besar. Berorganisasinya kuat. Ya, kerjanya sangat hati-hati ya. Kemudian ajaran mengenai bahasa lidah tidak mendapat banyak perhatian. Namun di tahun 70-an ketika berbagai anggota GKI yang diwarnai karismatik menyebarkan pemahaman itu di dalam gereja, muncul berbagai debat. Ya. Ini menarik. Ajaran mereka kurang lebih menekankan bahwa seseorang belum sungguh dibaptis dalam Roh Kudus bila tidak berbahasa lidah. Jadi bahasa lidah atau juga dikenal istilah bahasa roh merupakan tanda yang pasti bahwa seorang sudah dibaptis dalam roh.
Dari mana sih asal ajaran itu? Ya, yang masuk ke GKI kayak begitu. Nah, tolong dicatat, tidak semua karismatik menekankan itu ya. Tidak semua karismatik menekankan itu. Yang begitu beratnya, ya, enggak. Ajaran itu dimulai oleh ketika seorang mahasiswi teologi yang disuruh oleh gurunya mendalami studi tentang Roh Kudus. Tapi dia tidak juga memahaminya. Di akhir tahun 1900 di bulan Desember, gadis ini namanya Agnes Osman. Saya nggak punya fotonya waktu muda, tapi waktu dia udah tua seperti ini wajahnya. Dia berdoa sendiri kok, dia nggak ngerti-ngerti tentang Roh Kudus. Dia nangis dan lalu menerima karunia berbahasa roh. Dia berdoa dalam bahasa-bahasa yang tidak dikenal orang, dia juga tidak kenali. Dia juga nggak mencari, spontan saja. Teman-teman ikut datang, ikut mendoakan dia, supaya dia jangan kesurupan atau apa. Ikut berdoa, mengalami juga bahasa roh. Dosennya datang, juga terjadi. Rektornya datang semua. Itu terjadi di Kansas di tahun 1901, di sebuah sekolah Alkitab Bethel. Parham, seorang pendeta yang berlatar belakang metodis, mulai menyampaikan ajaran bahwa bahasa roh atau bahasa lidah adalah bukti Alkitabiah dari baptisan Roh Kudus. Jadi siapa yang tidak mendapatkan pengalaman itu berarti belum dibaptis Roh Kudus. Karena itu diajarkan ada dua baptisan, baptisan air dalam nama Kristus, lalu baptisan dalam Roh Kudus. Inilah gerakan Pentakosta tradisional yang kemudian hadir di Indonesia. Ya, di sini ada gereja Pentakosta, GGP, gereja Pentakosta, gereja Pentakosta ini macam-macam. Bukan yang karismatik ya. Biasanya gereja Pentakosta ini orang-orang sederhana, pendetanya juga pagi cari makan, dan kumpulannya kecil 20-30 orang. Tapi kemudian di tahun 60-70-an terjadi perubahan besar, sehingga mereka jadi gereja yang modern, menjadi gereja karismatis. Beberapa di antaranya itu. Jadi asal mulanya dari sinilah ajaran itu. Jadi sebenarnya buat kita bagaimana mengerti ini? Nah, kita lihat kembali Kisah Rasul 2 ayat 1-7 yang tadi kita baca. Pertama-tama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul satu tempat, bla 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 bla. Di belakang ini ceritanya nih apa gitu ya. Nah, kita lihat latar belakangnya. Murid itu sudah berkumpul dan bertekun dalam doa. Kenapa? Tadi sudah diungkapkan oleh Bapak yang mau berbicara. Mereka sudah melalui berbagai goncangan hidup secara bertubi-tubi. Gurunya ditangkap, disalib, mati, dikuburkan. Mereka kehilangan harapan, bahkan ada yang berkhianat. Bahkan Yudas bunuh diri. Kecewa benar dia rupanya. Tapi mendadak murid yang tersisa mendengarkan dan mendapat berita kubur sang guru kosong, bahkan dia sudah bangkit. Kemudian tercatat di Kisah Rasul 1 ayat 3, 40 hari berkali-kali Tuhan Yesus hadir dan mengajarkan mereka mengenai rencana kepergiannya. Ia juga memberi berbagai tanda bahwa ia benar masih hidup. Dan mereka jadi yakin inilah Mesias yang ditunggu ratusan tahun. Di ayat 5 dikatakan, pasal 1 itu mereka diberi janji, mereka akan dibaptis oleh Roh Kudus. Mereka akan menerima kuasa gitu ya katanya. Namun mereka masih fokus pada keinginan yang utama bagi mereka, agar Mesias yang ini ada memulihkan kerajaan Israel segera, sekarang katanya. Itu di akhir percakapan dengan Tuhan Yesus, mereka masih mikirin pokoknya Israel diberesin gitu ya. Sedang Tuhan tidak mikirkan demikian. Tuhan tidak mengabulkan keinginan mereka, tapi dijanjikan akan menerima kuasa. Tolong diingat ada beberapa hal yang penting. Tuhan janjikan kuasa, nomor 1, karena Roh Kudus, ya, tidak lepas kuasa dengan Roh Kudus. Ketiga, mereka supaya menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Jangan hanya main di kampung saja, di jago kandang aja, cuma di Yerusalem aja, tapi keseluruhan. Dan kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Jadi mereka kembali kehilangan sang guru dan terus melihat ke atas dan diingatkan oleh 2 orang, ya. Mereka ditegur, ada tugas mereka di dunia sebagai utusannya. Ini latar belakangnya Kisah Rasul 2. Nah, saudaraku, di pasal 2 ayat 1-3 muncul kata-kata yang aneh ya. Kalau nggak perhatikan mungkin nggak sadar. Ini orang Yahudi kalau nulis memang pinter nih. Orang Yunani juga gitu ya, ada banyak yang tersembunyi. Disebutkan, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul satu tempat, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Seperti ya, bukan tiupan angin keras. Tidak benar bahwa ada angin keras.
tapi ada suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ya, mereka sedang berkumpul menanti janji Tuhan, mematuhi perintahnya, dan tidak takut ambil risiko berada di Yerusalem, di mana banyak pemimpin agama memusuhi Kristus. Tentunya mereka tadi mungkin mau kabur, Tuhan bilang tidak boleh meninggalkan kota. Mereka taati itu ya. Tidak lagi penuh dengan keraguan, walaupun nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi ada kata tiba-tiba. Mereka tidak punya perkiraan tanpa kesiapan menerima itu. Tiba-tiba ada bunyi seperti. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi nggak benar ada nyala api, benar ada angin, begitu ya. Itu tidak ada di Alkitab dikatakan seperti. Artinya apa? Itu tidak sama bahwa benar ada api, tidak sama bahwa ada angin keras, tidak. Hanya mirip gitu loh. Itu menggambarkan kehadiran Roh Kudus sulit digambarkan. Atau kata lain, kata-kata manusia tidak cukup untuk menjelaskan peristiwa itu. Tolong dicatat ya. Jadi kalau ada orang Pentakosta, kalau dalam gerejamu tidak ada suara, tidak ada angin kencang, tidak ada api, artinya nggak ada apa-apa. Jangan bilang begitu, coba lihat di Alkitab deh. Tapi kemudian ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti diberikan roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Artinya apa? Roh Kudus benar hadir. Artinya janji Kristus, aku pergi nanti Roh Kudus datang, kamu tunggu di sini, dipenuhi. Dan saudara menarik ya, kalau Tuhan janjikan sesuatu buat kita walaupun tidak masuk akal, kita harus nunggu, kita ragu, kita bingung, tidak pasti, ya pasti penuhi. Itu catatan kita kecil ya. Yang kedua dikatakan, penuhlah mereka ya dengan Roh Kudus. Satu yang penuh itu tidak sedikit atau isinya asal jadi. Kalau minum air teh penuh itu artinya semuanya teh penuh itu ya. Tidak ada ruangan untuk yang lain tidak hal yang lain yang utama tehnya. Kedua, jangan katakan tidak ada roh lain mendapat tempat dalam diri mereka. Penuh itu artinya cukup, tapi cukup untuk apa ini semua? Kenapa begitu banyak diberikan? Dan dikatakan lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa aslinya glosolali ya. Lidah, bahasa lidah yang tidak dikenal. Nah, jelas ini dikatakan seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Jadi bukan karena mereka belajar dulu. Ini hasil bahasa ini bukan karena hasil belajar, bukan karena mereka ingin, karena tiba-tiba, bukan karena mereka niru atau kebawa teman-temannya atau karena lagi stres kejiwaan lalu ngomong bahasa lidah. Tidak demikian. Semata-mata ini satu hal yang mendadak, tapi jelas Roh Kudus hadir dan mereka penuh. Artinya tidak lagi ada roh ketakutan, kesedihan, kebingungan, kehilangan, tapi penuh satu yang luar biasa. Karena begitu luar biasanya mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Ini yang menarik ya. Jadi pemberian roh ini begitu. Tapi apakah ini bukan untuk karena mereka inginkan? Tidak. Ini spontan terjadinya. Tolong dicatat itu ya. Ada spontanitas. Lalu ayat 5-7 menarik. Dikatakan banyak orang Yahudi yang saleh, ada ini orang dari berbagai tempat, orang-orang bermacam-macam juga. Mereka heran ya. Ini kan orang Galilea, kok ngomong pakai bahasa kita ngerti gitu ya. Kehadiran Roh Kudus menarik perhatian orang banyak yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda dengan bahasa yang berbeda-beda. Namun dampak kehadiran Roh Kudus dan penuhnya mereka oleh Roh Kudus, mereka jadi bisa memahami apa yang dikatakan murid-murid akibat kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi, bahasa lidah tanpa kepenuhan Roh Kudus impossible. Itu bukan bahasa lidah yang asli, itu tiruan barangkali. Bahasa lidah dan kepenuhan Roh Kudus adalah dua hal yang harus nyatu. Jadi sekali lagi, tapi dampaknya adalah demikian. Orang jadi paham, orang jadi mengenali hal yang luar biasa terjadi. Nah, apa yang diajarkan di sini oleh Lukas? Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya hidup dalam keraguan, kegalauan, atau ketakutan karena berbagai goncangan yang sudah mereka alami. Juga Anda dan saya. Banyak yang kita alami dalam hidup. Banyak kesusahan barangkali. Banyak keadaan kita sampai tidak tahu mesti bikin apa. Ada banyak saat kita juga merasa, aduh ini adanya Tuhan, katanya saya disayang, kok saya harus mengalami gini sebagai anak-anaknya. Bahkan kalau kita melakukan sesuatu yang baik buat pelayanan, waduh, seringkali ada kuasa-kuasa lain lebih hantam kita habis-habisan. Kalau kita tidak lakukan banyak ya tenang-tenang aja gitu ya. Tapi menarik, Tuhan tidak ingin kita dipengaruhi roh-roh yang lain.
Dia penuhi itu, ya. Tuhan juga janjikan mereka menerima kuasa. Kuasa ini bukan untuk diri sendiri, untuk menjalankan tugas. Kuasa itu sesuatu yang menghasilkan sesuatu. Suatu pengaruh yang besar dampaknya, gitu ya. Nah, lalu mereka juga, kita belajar sini, Tuhan tidak ingin mereka tidak hanya berfokus pada bangsa Yahudi dan kerajaan Israel. Fokus mereka seluruh dunia, sampai ujung bumi. Ini yang menarik. Ini menarik buat kita nih, penting ya, apalagi kita gereja yang Tuhan berkati dengan orang pinter banyak, orang yang bisa ngatur organisasinya banyak, etos kerjanya baik, sukunya macam-macam, uang nggak kurang, sistem organisasi. Tapi apakah kita masih punya fokus yang segitu besar? Ataukah masih terbatas Jawa Barat saja, atau Lampung saja, atau Jakarta Barat saja? Tapi hal lain kita lihat juga, Roh Kudus sungguh memenuhi mereka. Tidak ada lagi tempat di dalam diri mereka untuk roh ketakutan, egoisme, roh ketakutan. Bahasa lidah adalah karunia Roh Kudus yang membuat mereka jadi bisa berdampak, menyadarkan orang dari berbagai kalangan akan sesuatu yang terjadi. Kabar baik, anugerah penebusan dalam Kristus. Dalam Kisah Rasul ini, Lukas menekankan, bahasa lidah tidak diberikan butuh hal lain kecuali untuk penginjilan. Untuk menyampaikan agar orang kenal siapa Tuhan Yesus. Bukan untuk diri sendiri orang-orang ini saja. Ini dalam Kisah Rasul pasal 2. Dipenuhi roh dan bahasa lidah sebagai karunia Roh Kudus membuat mereka menjadi orang yang berubah. Tadinya ngumpet, takut, sembunyi, sekarang jadi berani, jadi alami ketakjuban, lalu berdampak membawa orang pada kasih dan kuasa Kristus, serta berani mengorbankan diri dalam membawa Injil. Lihatlah Thomas jalan kaki, kalau sekarang Syria ke arah Irak, ke Iran, berapa jauhnya tuh, ya, terus sampai dekat itu Kashmir, turun ke dekat Sri Lanka, naik ke utara sampai di Madras, dan di situ ditombak sampai mati. Kelingking tangannya masih ada di situ, badannya dibawa di Eropa. Udah lihat kuburannya, luar biasa. Orang yang hidup pun datang menyembah dia gitu ya, lucu lah. Tapi perjalanan dia adalah murid yang paling jauh jalan, paling menderita, karena dia memang zaman Tuhan Yesus hidup, dia paling banyak mempertanyakan segala sesuatu. Nah, kesimpulan kita mengenai bahasa lidah yang diajarkan Lukas apa? Bahasa lidah adalah satu karunia yang diberikan agar kasih karunia Kristus dan Injilnya disebarkan. Dan kita dapat melaksanakan tugas sebagai utusannya dan dapat dijembatani berkomunikasi dengan orang yang sangat berbeda dengan kita. Ini dia. Kenapa itu diberikan? Bukan untuk kita aja. Bukan untuk diri kita, tapi ini. Tapi ada ajaran lain nggak? Ada. Ajaran Paulus mengenai bahasa lidah di surat Korintus juga ada. Nah, kembali pada gereja Pentakosta dan karismatik yang sangat memperhatikan Roh Kudus dan karyanya. Apakah mereka mengajarkan ini? Apakah mereka yang mengajarkan bahasa lidah? Gereja-gereja perdana, terutama sosok-sosok yang dikenal dengan nama bapak-bapak gereja, itu ada Agustinus, ya, ada yang namanya bapak-bapak Kapadokia, ada lagi Ambrosius, macam-macam lah ya. Mereka mengenal dan hidup tidak asing dengan bahasa lidah. Jadi 300 tahun pertama tuh penerus rasul-rasul berbahasa lidah tuh biasa gitu ya. Gereja Roma Katolik juga menekankan hal itu sampai sekarang. Tidak terbuka, tapi Paulus mengatakan bahasa lidah tuh ada. Namun gereja-gereja Calvinis Eropa, terutama Belanda, sangat menekankan nalar dan keteraturan, apalagi gereja Lutheran, sehingga pembahasan dan ajaran mengenai Roh Kudus tidak mendapat perhatian sebanyak ajaran mengenai Tuhan Yesus. Gereja-gereja yang namanya Injili apalagi bicara tentang keselamatan lebih banyak daripada hidup dalam Roh Kudus. Lihatlah setahun berapa kali dia ngajarin tentang Roh Kudus. Berapa kali khotbah tentang Roh Kudus, pasti sekitar Pentakosta aja. Lebihnya Kristus terus gitu ya. Jadi bukannya Tritunggal, jadi Duitunggal kadang-kadang. Nah, tapi kita lihat Paulus pun menuliskan tentang hal ini bahasa lidah. Jangan lupa Paulus seorang yang sangat berpendidikan tinggi, sangat nalaria gitu ya. Dia berkata dari 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bagi Paulus bahasa roh, bahasa lidah tidak beda jauh ya. Artinya kalau orang bisa bicara bahasa lidah, dia sebenarnya tidak ngomong pada manusia tapi pada Tuhan. Jadi ini sesuatu yang merupakan anugerah Tuhan untuk orang bisa lebih intim dengan Tuhan. Ya. Apakah Paulus sendiri mengalaminya? Iya. Ya, di 1 Korintus 14 ayat 8 dikatakan, akulah yang paling banyak
Aku melebihi kalian dalam banyaknya berdoa dalam bahasa lidah melebihi orang di Korintus. Ya, jadi orang di Korintus rupanya bangga bisa berbahasa lidah, saya lebih hebat dari kalian, kualitas iman saya lebih tinggi, hidup spiritual saya lebih kuat. Paulus mengatakan, aku yang paling banyak, tapi bukan untuk disombongkan dan dibanggakan, tidak. Dia katakan ini, siapa yang berkata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka kamu semua berkata dalam bahasa roh, tapi lebih pada aku supaya kamu bernubuat. Setiap orang bernubuat lebih berharga daripada orang berkata dalam bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Ya. Ayat 12 langsung aja deh. Demikian juga kamu memang berusaha untuk mendapat karunia-karunia, tapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakan untuk membangun jemaat. Bagi Paulus semua karunia, terutama karunia bahasa lidah, untuk membangun jemaat, bukan untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan, membangun diri sendiri saja. Jadi bukan itu saja. Namun dalam persekutuan orang percaya apa dalam ibadah dikatakan. Ya, kalau bahasa roh dikeluarkan, itu bukan yang terpenting. Dan kalau dikeluarkan pun harus orang mengerti, harus ditafsirkan. Jadi sekali lagi, bagi Paulus mengalami bahasa lidah atau menerima karunia bahasa lidah, membangun hidup dan mengubah hidup iman pribadi kita, itu benar. Kita makin akrab dengan Tuhan, masa berbagai misterinya. Dan itu diberikan oleh Tuhan untuk mereka yang butuh, ya, untuk mengalami berbagai misteri. Mungkin juga nggak semua orang harus merasakan begitu. Namun terutama bahasa lidah dialami atau dipergunakan untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri saja. Dalam persekutuan percaya itu ibadah mengajarkan lebih penting bahasa itu ditafsirkan agar orang mengerti. Jadi jangan karena ekstasi semua orang mau ke sana dan itu diutamakan lebih segala hal lain. Itu yang Paulus tidak mau jelas. Ya, itu diajarnya. Jadi gimana? Mari kita lihat sekarang, kalau kita lihat hubungan Paulus dan Lukas, ya. Pertama, kita diberikan anugerah kehidupan. Allah Bapa menciptakan langit bumi. Kita diberi sumber-sumber hidup, udara, air, bisa tidur, ada makanan, ada binatang, ada tumbuhan. Kita disuruh mengelola. Kita diberi keluarga. Bahkan Tuhan memberikan kemampuan kita membuat pilihan. Memilih Tuhan sebagai pusat hidup atau diri sendiri. Di tahap kedua, manusia jatuh dalam dosa, artinya menyimpang. Dia mendahulukan dirinya sebagai pusat. Itu disebutnya berdosa. Dan akibatnya menuju kebinasaan. Karena dia saling menghantam sesama manusia dan alam jadi rusak. Yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan itu. Diberinya anugerah penebusan. Kalau tadi anugerah kehidupan, sekarang anugerah penebusan atau pengampunan. Kristus menanggung semua konsekuensi dosa kita dan kita diberi hidup baru. Kini kita bisa lagi memilih untuk menjalani hidup dengan tidak berdosa. Tidak selalu harus berdosa. Sebelum ada Kristus selalu berdosa. Tapi ada keempat, ada anugerah transformasi. Kudus di dalam diri kita memenuhi seluruhkan diri kita. Ciri-cirinya makin rindu dan akrab dengan Tuhan. Ini hilang katanya. Ya. Hari Pentakosta kini adalah saat merayakan anugerah ini. Kita yang menerima Roh Kudus terus diubah dalam keintiman dengan Tuhan. Pertama makin mengalami keintiman atau keakraban yang menerima Roh Kudus itu. Yang kedua makin kenal karunia-karunia dan tidak menyombongkan diri. Makin kenal karakter kita yang harus dibangunkan, mengenal kebiasaan-kebiasaan, mengenal kemampuan yang harus kita bangunkan, komitmen kita diperdalam, dan kesaksian kita nyata. 7K itu tanda bahwa kita dipenuhi Roh Kudus, mau dipenuhi Roh Kudus. Dan bahasa lidah diberikan bila memang komunikasi ini dinilai Tuhan tepat untuk membuat Injil mudah diterima orang lain. Dan juga membangun jemaat serta diri sendiri. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, atau hanya untuk membangun jemaat, atau berita Injil. Tiga-tiganya. Ini penting buat kita ya, mengenali. Nah, memang ada ajaran yang disebut sensations. Artinya itu sudah berhenti di masa perjanjian baru, sekarang nggak muncul lagi. Itu tidak benar. Penelitian dari seorang dari gereja mainstream seperti kita, selama 4 tahun, di kalangan karismatik dan Pentakosta, keliling dunia dia, ke berbagai negara, dia tiba mengatakan, memang Roh Kudus masih bekerja sekarang untuk memberi kepenuhan bagi mereka yang rindu, terutama di dunia ketiga. Dan bahasa lidah memang ada, betul gitu. Catatan kita, gereja-gereja suku, gereja mainstream kayak kita atau Presbyterian, Anglikan, itu jumlahnya seluruh dunia stabil, berkurang sedikit di belahan dunia utara, tapi di Eropa memang jelek ya. Tetapi gereja Injili
itu seperti gereja baptis dan lain-lain turun 13-14%, sampai ada yang 20%. Ya. Tetapi gereja-gereja yang bukan karismatik, bukan Pentakosta, tapi gereja-gereja yang kita sebut global dan urban, Porterhouse, Covenant Community Church, JPCC, IES, IGCF, mungkin NDC, ini berkembang seluruh dunia. Salah satu adalah mereka seimbangkan ajaran tentang Roh Kudus, Kristus, dan Allah Bapa. Anugerah hidup, anugerah penebusan, anugerah transformasi dilihat. Karena itu mereka sangat menekankan kita jadi Kristen yang sesungguhnya kalau kita mau berubah. Bagaimana karunia lidah sekali lagi? Kalau Tuhan berikan dan kita inginkan, kita boleh minta. Kalau Tuhan kasih, artinya memang dia inginkan kita mendapatkan 3 hal. Diberkati secara pribadi, kita juga menginjilkan, tapi memperkuat jemaat. Tapi kalau nggak diberikan, tidak apa-apa, tidak kurang. Kita tidak kurang, kita tetap anak. Jadi kelihatan berbahasa lidah tanpa itu mengalami penuhan dalam Roh Kudus dan taat oleh kuasanya serta membawa Injil seluas-luasnya perlu dipertanyakan. Dan itu saya mau akhiri dengan satu pertanyaan kecil. Maukah Anda dipenuhi Roh Kudus dan terus diubahkan? Ya, dan kalau bertanya apakah memang di GKI ada pendeta-pendeta yang berbicara dalam bahasa roh? Mungkin Anda akan kaget kalau dikatakan saya pernah membuat studi berapa pendeta yang pernah istilah saya mengusir setan ya, mengalami persoalan-persoalan yang supernatural. Cukup banyak loh, lebih dari 40% menceritakan itu. Lalu berapa yang mengatakan saya katakan dalam doa pernah sampai tergerak hati begitu apa kita nggak bisa mikir lagi dan secara spontan kita berbicara Tuhan dalam cukup lumayan jumlahnya. Cuma ada kekhawatiran kita tidak mau begitu menampilkan itu sehingga orang memuliakan kita lebih dari memuliakan Tuhan atau membandingkan satu sama lain. Itu keunggulannya kita. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Dan ini semoga Anda jadi mengerti. Jadi sekali lagi, kalau ada rindu untuk bisa berbahasa lidah, mintalah. Kalau memang Tuhan rasa ini pantas dan baik, diberikan. Kalau tidak, jangan merasa kecil hati. Mungkin Anda sudah punya karunia lain lebih indah. Karunia untuk mengasihi lebih penting segala-gala katanya. Lalu satu lagi, jangan lupa tugas kita ada bukan sekadar jadi Kristen, tapi terus berubah dan berdampak. Apalagi kita bisa berhubungan dengan orang-orang, berbicara dengan orang yang lain latar belakang kita. Itulah kuasa Roh Kudus yang berikan pada kita. Kiranya demikianlah kita terus diubahkan seperti murid-murid pertama diubahkan dari orang-orang biasa menjadi orang luar biasa karena Tuhan kita memang luar biasa. Tuhan berkati. Amin. Ya. Selamat malam Pak Robi, terima kasih untuk penjelasannya malam hari ini. Selamat malam juga Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Dan saatnya Bapak Ibu malam hari ini kita akan sharing atau bertanya kepada Bapak Pendeta. Tadi sudah begitu jelas ya untuk memberikan bagaimana atau apa sih sebenarnya bahasa lidah itu gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu, dan kita tahu memang bahasa lidah ini adalah karunia Bapak Ibu ya, bukan dipelajari. Mungkin selama ini kita sering melihat gitu ya. Bahkan kita juga mendengar. Saya pun nanti juga ada kesaksian karena suami saya juga bisa menjadi hamba Tuhan, belajar teologi ya, yang awalnya di pondok pesantren itu justru dari bahasa roh. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, saya mau bisa tanya secara langsung maupun di ya, dengan Ronald. Ya, baik Pak. Ronald, silakan. Satu. Jadi pertanyaan saya sih begini, yang pada waktu hari Pentakosta itu kan murid-murid diberikan bahasa-bahasa lain, ya, sehingga orang dari bangsa-bangsa lain mengerti apa yang disampaikan. Apakah itu yang disampaikan oleh para murid pada waktu itu, yang dikaruniakan oleh Roh Kudus itu termasuk juga bahasa roh,
ya kan? Tapi bahasa roh itu kan kalau itu diartikan juga bahasa roh, berarti kan bukan bahasa asal bunyi, bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, pertanyaan saya yang kedua, sebenarnya kenapa orang sepertinya ingin berbahasa roh, padahal sebenarnya kan bahasa roh itu kan karunia. Sama seperti karunia mengajar, tidak semua orang diberikan karunia untuk mengajar. Yang saya tahu sih bahasa roh itu juga karunia, berarti tidak semua orang akan berbahasa roh. Dan kemudian juga dikatakan ada karunia untuk berbahasa roh, ada juga karunia untuk mengartikan bahasa roh itu. Apakah memang seperti itu? Dua pertanyaan itu. Terima kasih. Oke, saya jawab saja langsung, Ibu. Iya, silakan Ya. Pak. Ya, yang pertama-tama tadi itu berbahasa roh, tapi berbahasa lidah orang-orang mengerti begitu ya. Orang-orang yang berbagai-bagai bahasa mengerti. Jadi pertanyaan Bapak adalah itu kan bukan bahasa yang kalau sekarang kan orang siapa bala begitu ya, tapi bahasa yang orang yang mengerti. Ya. Itu para ahli yang ahli Alkitab memang sudah lama mempersoalkan itu ya. Mereka orang biasa kok bisa mengeluarkan kata-kata yang orang lain mengerti sebagai bahasa mereka. Tetapi yang didengar oleh orang-orang sekitar dia mungkin adalah ada yang mengatakan itu mungkin adalah seperti kata-kata yang syaba bala begitu gitu ya. Kira-kira begitu ya. Jadi mungkin bagi orang pada saat itu, orang Yahudi yang ada di situ, orang Galilea, mendengar teman-teman masing-masing mengeluarkan kata-kata yang nggak nyambung, kata-kata yang nggak ada artinya gitu. Hanya bunyi-bunyi yang dirangkai-rangkai begitu. Sedangkan bagi yang dengar, itu bunyi itu dia pahami. Ada yang mengatakan begitu ya. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan kedua, ada ahli-ahli mengatakan, mereka mungkin mengatakan bahasa-bahasa yang sama sekali kayak sekarang. Ada yang mengatakan syaba bala dan lain-lain. Tetapi ketika itu Roh Kudus juga membuat orang yang mendengar, orang-orang asing itu menangkap artinya seakan-akan itu dalam bahasa mereka. Jadi ada dua tafsiran. Sepanjang sejarah gereja ada tafsiran tentang Kisah Rasul pasal 2 ini ya. Jadi ada dua tafsiran itu dikatakan. Tapi yang dimasukkan di sini adalah pasti artinya kalau bahasa lidah diberikan itu kalau menurut Lukas itu diberikan semata-mata supaya mereka sebagai utusan Tuhan kuasanya nyata, yaitu utusan menyampaikan Injil Tuhan. Begitu kita menyampaikan Injil Tuhan, maka dan pakai bahasa lidah itu adalah diberikan karena kita tidak bisa dengan bahasa sendiri aja menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Perlu bahasa. Kira-kira begitu yang dimaksud. Banyak orang menafsirkan Lukas pasal 2 itu demikian. Jadi sekali lagi bagi Lukas, bahasa lidah bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk dalam rangka penginjilan. Ya, istilah bahasa roh atau bahasa lidah dianggap sama begitu glosolalia. Tapi ada juga ahli mengatakan sebenarnya di Alkitab ada dua jenis bahasa. Pertama bahasa yang bunyi-bunyi yang tidak dipahami, ya itu yang disebut bahasa lidah. Tapi ada yang disebut bahasa roh, bahasa yang orangnya sendiri nggak ngerti apa yang dibicarakan, tapi orang di sana ada yang mengerti. Katanya demikian. Nah, kenapa itu dimuliakan oleh orang-orang? Dianggap itu kalau yang bisa bahasa lidah itu seakan-akan punya kelebihan keintiman dengan Tuhan. Sebabnya begini. Pertama ya, mungkin warna kalangan Pentakosta dan kalangan karismatik mewarnai kita. Tetapi di 300 tahun pertama, itu dianggap wajar aja kalau hamba Tuhan yang satu memang mendekat. Misalnya Yohanes Kristosomus itu memang sangat istilahnya mistis ya. Dia bisa menangis dalam doa, dia membayangkan, bahkan istilahnya kalau lihat tulisannya aneh gitu ya. Aku seakan-akan mencium napas Tuhan dan dia mencium aku di pipiku begitu ya. Apalagi orang di Syria menganggap Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus itu seperti wanita. Aku dipeluknya, diciumnya, aku merasakan wangi tubuhnya. Mereka membayangkan keintiman Tuhan begitu dekat. Jadi nggak aneh gitu ya. Nah, kenapa sekarang orang begitu? Karena di kalangan karismatik terjadi praktek. Siapa yang bisa berbahasa bisa itu, punya gejala itu, supernatural, dianggap lebih intim, lebih dekat sama Tuhan, berarti dia lebih suci dari kita. Dia punya kelebihan, kuasanya lebih besar dari kita. Dan karena itu mereka harus dimuliakan, harus jadi pemimpin. Kalau nggak bisa gitu, masih orang biasa, atau bahkan dianggap belum Kristen benar, baru hanya baptisan. Itu latar belakangnya kenapa bahasa lidah sangat dicari-cari orang di kalangan itu, gitu ya.
Tapi mereka lupa satu hal, ini kan pemberian. Ya. Nah, sebaliknya di kalangan Calvinis, itu kan kebutuhan untuk bisa bahasa lidah di masa lalu, begitu penginjilan terjadi dan 300 tahun pertama sudah berhenti, ya sudah selesai. Padahal kalau kita lihat apa yang terjadi dalam 200 tahun terakhir seluruh dunia kekristenan, justru dinamika yang terbesar kan di kalangan yang sangat menekankan Roh Kudus, yang menyeimbangkan Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Terutama di mana itu? Di Afrika, lalu Amerika Selatan. Itu sangat kuat menyeimbangkan ajaran tentang Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Putra. Ya, sekali lagi Eropa mungkin diduga adalah sampai kekristenan yang besar itu menyusut karena kurang bicara tentang Roh Kudus, jadi terlalu nalar ya. Jadi Allah Bapa, Allah yang berkarya kita pahami, Allah Putra yang mengorbankan diri dan penuh kasih, Allah Roh Kudus yang mengubah kita dan membuat kita takjub. Itu dikatakan para orang-orang. Semoga ini menjawab, Pak. Ya. Sekali lagi, kita hidup di dalam zaman Roh Kudus, dan orang yang mau hidup dalam Roh Kudus ciri-cirinya apa? Mau diubah. Ya, tadi 7K tadi ya. Minimum karakter, kedekatan sama dia dan lain-lain. Kedua, karena itu kita terdorong untuk menjadi utusan Tuhan, menginspirasi orang lain, memperkenalkan Injilnya. Jadi kalau orang tidak mau berubah, berarti sebenarnya dia yang menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Itu ada pertanyaan lagi dari Ibu Ineke ya? Silakan, Bapak Ibu. Bu Esti, saya mau tanya dan sharing ya. Ya. Saya sangat senang dengan penjelasannya Pak Robi, apalagi dengan topik ini dan dengan penjelasannya luar biasa. Karena apalagi dalam kita menjelaskan dalam lingkungan GKI ini sangat menarik, Pak. Jadi penjelasan Bapak menurut saya itu kadang-kadang rada unusual, tidak seperti pendeta-pendeta yang menjelaskan lah. Jadi itu ya. Nah, waduh, nanti emeritus saya dicabut kan ya? Jadi saya tuh ada satu kenalan dekat orang GKI, Pak. Dia melayani dengan luar biasa dan dia sharing gitu bahwa dia menerima karunia bahasa lidah. Dan dia mengatakan, tapi Encik kalau ngelakuin cuma kalau berdoa sendiri, gak tahu tuh nanti ngomong apa mudahnya damai gitu. Terus saya iseng tanya, Encik pernah nggak sharing sama pendetanya atau teman-teman di GKI gitu? Dia bilang, aduh nanti pandangannya jadi macam-macam gitu. Ya, jadi dan dari pandangan yang Pak Ruby sampaikan ini rasanya sangat melegakan. Jadi kalau ada yang share dengan kita bisa menyikapinya dengan lebih baik. Nah, kemudian share yang kedua Pak, ini pengalaman pribadi Pak. Ketika saya masih muda, ya sekarang udah senior Pak. Jadi ketika masih muda itu saya rajin mengikuti persekutuan doa Pak di satu gereja. Nah, kalau berdoa persekutuan doa itu kadang-kadang atau biasanya ada yang kemudian berbahasa lidah. Nah, satu hal yang terjadi adalah sebelum orang tersebut atau mungkin beberapa orang yang berbahasa lidah itu mulai dengan bahasa lidah, biasanya ada seperti, saya nggak tahu rasanya gimana, kayak ada angin atau apa, dan gitu. Nah itu saya nggak tahu, tapi memang setelah angin itu memang ada suasana lembut kayak gitu. Jadi biasanya kalau ada semacam angin gitu, saya tahu bahwa itu wah ini pasti ada orang yang mau bahasa lidah. Ya itu memang suasananya menaat, jadi hatinya itu membawa damai gitu. Tapi saya juga nggak berani menghakimi ini atau itu ya, pokoknya terima aja damai gitu sih Pak. Mau sharing itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi memang GKI saya nggak ingat itu tahun berapa ya. Pak Kun tadi almarhum masih ada ya waktu itu. Itu saat dimana GKI menekankan kali Roh Kudus ya. Jadi mulainya gini, di tahun 1972 atau 78 saya tidak ingat, di Canberra berkumpul Persekutuan Dewan Gereja Sedunia. Di Canberra ya, di Australia. Itu juga ada utusan dari gereja Ortodoks Rusia, dari gereja Katolik, dari gereja Anglikan, segala macam gereja. Di tengah-tengah itu seorang uskup dari Rusia berkata, kalian orang-orang Protestan dan Katolik, ya kalau kami Ortodoks, kami sangat menekankan Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Kalian ngomongnya menekankan itu, tapi nyatanya coba lihat berapa banyak tulisan tentang Roh Kudus sepanjang sejarah kalian, sangat sedikit. Berapa banyak khotbah 52 minggu tentang Roh Kudus, paling 4. Berapa banyak mahasiswa teologi yang mendalami tentang Roh Kudus, sangat sedikit kecuali orang Pentakosta.
Jadi kalian membuat Roh Kudus itu sebagai Cinderella, dia yang kerja keras, malam hari dia yang kerja membersihkan rumah, tapi saudara-saudaranya nggak mengakui dia. Wah, itu gempa bumi pada waktu tahun 1970-an itu ya. Maka muncul kembali percakapan di Inggris dan diakui. Nah, ini menarik ya. Kepala-kepala gereja, Dewan Gereja sedunia mengakui kita ini kritik yang sangat benar. 1.500 tahun sekian kita melalaikan ini. Mereka mendalami. Itu jadi termasuk GKI. Ini yang menarik. Tapi gereja lain di Indonesia belum seperti GKI. Bahwa Roh Kudus merupakan hal penting harus kita dalami. Itu dia saya sangat terima hormat saya Anda mendalami ini. Dan kami juga di Kayu Putih ini. Sampai saya tadi bingung, kan topiknya beda. Padahal itu yang tadi saya buka Kayu Putih punya. Itu giliran saya 2 hari lagi. Nah, jadi memang di GKI menyeimbangkan. Sekarang adalah era kita mendalami Roh Kudus. Bukan berarti kita semua langsung berbahasa lidah, bahwa kita langsung mengusir setan, bahwa kita langsung bukan. Kita kembalikan pada Alkitab bahwa karunia kasih yang paling penting, bahwa tiap orang karunia beda, tapi itu membangun jemaat untuk penginjilan dan juga melekatkan kita dengan Tuhan. Jadi kita buka ruang untuk itu. Nah, tapi kita juga mencegah agar kita memuliakan pendeta tertentu yang katanya bisa punya penglihatan, yang bisa buang setan. Itu kita ada kecenderungan untuk jangan sampai itu terjadi ya, karena kita nggak mau kita menjadi seperti kalangan-kalangan di mana orang lebih memuliakan pendeta daripada memuliakan Kristus. Kira-kira begitu Bu. Tapi memang kita sangat terbuka saat ini untuk mendalami hal ini. Sekaligus juga demikian juga kita lebih menekankan juga keterbukaan untuk membuka ruang untuk perasaan, tapi tidak berlebih-lebihan gitu ya. Kita tidak mau. Jadi memang selama di zaman dulu sebelum kita seimbangkan ini, kita takut memberi ruang terlalu banyak untuk perasaan. Nanti jangan ibadah terlalu ramai kayak pesta di kafe atau seperti itu. Orang takutan itu masih ada khawatir gitu ya. Nah, kira-kira itu warna kita, tapi di pihak lain juga sangat menarik di tengah kita warna untuk menekankan liturgi yang penuh dengan simbol juga cukup kuat ya. Kira-kira gitu. Baik. Jadi memang kita ini lagi Baik, belajar terima kasih, ya. Pak. Ya. Ya. Kasih Pak. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang lain yang masih mau bertanya lagi. Kalau tidak nanti saya mengajak Anda masuk ke breakout room untuk saling sharing. Itu Stella itu Kami- mau itu resen. Ya. Silakan. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu, saya saksian. Jadi Pak, saya mau oh iya, silakan Bu. Kalau ada yang mau bertanya. Pak oh ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Saya mau tanya mengenai tadi kan dibilang kalau bahasa lidah itu memang ada beberapa konteks ya Pak. Ada yang yang menerima bahasa lidah itu tidak mengerti, tapi orang-orang yang mendengar bisa mengerti. Ada juga yang tidak ada yang mengerti, dan itu hanya keintiman kita dengan Tuhan. Misalkan kita berdoa terus ingin mencoba apakah bisa Halo? Sorry, diberikan putus-putus. bahasa bahwa kita mendapatkan suara saya jelas nggak ya Pak? Putus-putus, Bu. Putus-putus, Kak. Kak Stella terputus. Putus-putus. Kalau sekarang udah jelas? Coba. Sudah jelaskah kalau sekarang? Oh ya, boleh. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa tahu atau memahami bahwa seandainya kita berdoa minta petunjuk dari Tuhan atau minta pertolongan Tuhan agar kita bisa diberi kesempatan untuk berbahasa lidah, bagaimana kita bisa tahu atau memahami jika yang tiba-tiba kita bisa berbahasa lidah. Misalkan dengan kondisi kita tidak tahu apa yang kita ucapkan dan orang lain pun tidak
mengerti apa yang kita ucapkan. Begitu, Pak. Oke, saya menjawab ya dengan kata lain kan, bagaimana kita tahu itu bahasa asli atau itu keinginan diri sendiri aja gitu ya barangkali ya. Oke, Ya, betul. pertama-tama adalah ketika orang rindu berbahasa lidah, rindunya itu bukan supaya saya punya jadi orang istimewa gitu loh. Apalagi jadi orang mengagumkan, bukan itu dorongannya. Tapi dorongannya adalah karena ingin lebih kenal Tuhan lebih dekat. Lebih ingin merasakan keintiman dengan Tuhan. Lebih menyadari dirinya tuh begitu kecilnya dan tidak tahu apa-apa. Jadi ada kerinduan sebenarnya untuk lebih dekat sama Tuhan. Ya. Jadi itu pertama-tama, bukan karena supaya dirinya, tapi kedua begitu bahasa tahunya itu bahasa lidah atau enggak, suara atau bahkan bukan suara, ketika kita kata yang kita nggak pernah ungkapkan gitu ya, kata yang aneh gitu ya. Maaf Pak, agak terputus-putus ya. Dan saat seperti itu dan kita tidak siapkan itu dan kita ya. Jelas? Halo? Ya Pak, agak terputus-putus Pak. Halo? Mungkin Kak Bisa Stella dengar? jelas. Iya, Pak. Jadi berarti memang harus ada kerinduan untuk lebih dekat dengan Tuhan dulu ya, Pak ya? Ya, bukan untuk jadi gini, jangan lebih mencari karunia Tuhan daripada mencari Tuhan itu. Kerinduannya untuk bukan pada karunianya, tapi pada Tuhannya. Saya ingin lebih kenal Tuhan, lebih dekat sama Tuhan, lebih mengenal lebih dalam. Itu dulu ya. Ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh berbahasa lidahnya asli adalah karena dia rindukan itu. Yang nomor dua, begitu itu terjadi, dia akan mengalami perubahan yang dahsyat. Perubahan pada karakter-karakter dia yang salah dia kenali. Karakter-karakter yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dia kenali. Tapi yang ketiga, ada kerendahan hati. Ketakjuban dan kerendahan hati. Bahwa saya itu tidak tahu apa-apa, saya tidak tahu banyak, dan saya ini kok kecil sekali. Beda dengan orang yang lalu bisa bahasa lidah merasa saya lebih tahu dari kamu tentang Tuhan. Saya lebih ngerti tentang tujuan Tuhan nah, yang seperti itu mungkin bukan bahasa lidah, yang terjadi ekstasi dia aja. Dia mengalami satu supernatural karena kejiwaan dia, bukan karena pemberian Tuhan. Nah, lalu berikutnya lagi, dampak dari orang berbahasa lidah karena sungguh-sungguh itu adalah kerinduan dia menyampaikan Injil dan kasih Tuhan Yesus lebih besar. Ya, dia lebih sabar, lebih humble, lebih rendah hati, lebih ingin mengorbankan diri dan lain-lain, dan lebih tidak menonjolkan diri. Bagi saya, ini mungkin pengalaman saja. Orang yang berbahasa lidah yang sungguh-sungguh asli dari Tuhan biasanya sangat jarang menjelaskan bahwa dia mengalami itu. Dan bahasa lidah tidak selalu keluar dalam bentuk suara ya. Bisa juga tidak dalam bentuk suara loh. Ketika Anda berdoa, kata-kata Anda di dalam hati menjadi kata-kata yang Anda sendiri jadi bingung kok. Kata-kata yang di dalam hati saya kayaknya nggak nyambung dan kayak sepotong-sepotong dan Anda sendiri nggak ngerti. Tapi hati Anda merasa begitu takjub dan merasa begitu tenang dan merasa betapa kecilnya saya gitu ya. Barangkali ini beberapa ciri yang bisa disampaikan. Ya. Tapi yang pasti bukan bahasa lidah, seringkali bukan dari roh lain. Begitu dapat itu langsung merasa saya lebih hebat dari orang lain, ekstatis, cerita kemana-mana, dan anggap orang lain tidak mengalami itu, kamu bodoh sih gitu. Kenapa kamu nggak minta? Nah, orang semacam itu mungkin bahasa lidahnya berdasarkan hanya keinginan diri atau kejiwaan yang belum selesai gitu ya. Saya beritahukan bahwa agama lain juga ada agama-agama yang berbahasa lidah loh. Di kalangan Muslim tertentu bahasa lidahnya ada, cuman beda dengan kita gitu ya. Beda dengan kita itu ya. Oke, dari saya begitu. Ya, Kak Stella udah jelas? Ya. Udah, Ya. terima kasih Pak. Nah, Terima kasih Kak. Bapak Ibu, saya Silakan mau Bapak Ibu.
Yang Ya. lain mungkin ada yang Ya, kan bertanya satu lagi. hal. Jadi kita Saya mau bicara tanya kepenuhan Roh satu Kudus. lagi ya. Ya, Boleh tanya satu lagi? ya. Silahkan. Satu lagi. Ini yang Silakan, Pak. terkait bahasa roh ini ya, sampai segitu ininya sebagian orang, sehingga di gereja lain ada namanya kursus bahasa roh. Itu bagaimana itu, Pak? Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, apakah hanya dengan berbahasa roh karakter kita bisa benar-benar diubahkan? Itu yang saya jadi agak bingung. Apakah memang harus dengan adanya bahasa roh ini, katakanlah ada kerinduan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, ya, untuk lebih mengasihi. Tapi kemudian apakah itu harus dengan berbahasa roh? Tanpa berbahasa roh Kita benar kita bukan bahasa roh gitu ya. Sekali lagi bahasa roh adalah bisa pemberian berubah Tuhan. menjadi lebih dekat dengan Tuhan gitu loh. Terima kasih. Silahkan Pak Robi. Halo. Halo Pak Robi. Banyak Pak, ada kendala nih Pak Robi. Halo Pak. Lagi di-connect ulang kali pasti. Oh iya. Itu ulang. Oke. Jadi Pak, saya katakan kalau jadi artinya saya kembalikan pertanyaan tadi. Kalau sampai kursus bahasa lidah itu sekali lagi kita kita harus mengatakan itu tidak alkitabiah karena nggak ada di Alkitab itu bisa dipelajari. Hanya bisa dirindukan. Namanya pemberian Tuhan ya. Itu mungkin salah satu bentuk pembinaan umat supaya rindu itu sisilahkan aja. Tapi kalau bahasa roh demikian berarti kita ya I don't know lah ya. Tapi buat kita itu adalah asing dari ajaran kita. GKI tidak menerima itu, gitu ya. Karena ini pemberian Tuhan untuk penginjilan dan untuk kedekatan kita dengan Tuhan serta membangun jemaat. 3 itu. Jadi itu posisi kita. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah, sorry saya lupa yang kedua. Halo? Dengan berbahasa roh, bisa berbahasa roh, kita mempunyai karakter yang berubah, yang lebih dekat, lebih intim, lebih iya. Itu yang saya maksud. Apakah tanpa adanya bahasa roh kita kemudian tidak bisa intim, rindu dengan Tuhan? Itu yang saya maksud. Terima kasih. Jadi gini, sekali lagi bahasa roh muncul karena kepenuhan dalam roh gitu ya. Ingat kan di sana dikatakan mereka dipenuhi Roh Kudus sehingga berbahasa lidah. Jadi bukan bahasa lidah nanti otomatis penuh, enggak. Mulai dengan kepenuhan dalam Roh Kudus. Artinya roh-roh yang lain yang ketakutan, keraguan, egoismenya hilang. Dan itu Tuhan bisa berikan Roh Kudus. Berikan bahasa roh. Nah, tetapi dengan itu diberikan dan lain-lain demikian, maka apakah yang terjadi perubahan? Ya, murid, mereka jadi berani bertampil di depan dalam bahasa roh dan lain-lain. Tadinya hanya kumpul dengan kelompok di Yerusalem 13 tahun atau berapa. Putus lagi Pak Robi. Berani pergi ke daerah-daerah yang jauh. Jadi ada perubahan. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam roh, ciri utama seorang Kristen hidup dalam roh, Kristen. Kalau seorang Kristen tidak berubah Kristus, maka berarti dia belum cukup. Itu hanya berarti orang religius tidak spiritual. Kira-kira begitu gambarannya. Dan apalagi kalau sampai bahasa roh diberikan, mestinya akan terjadi perubahan yang besar dalam diri dia. Karakternya, sekali lagi komitmennya, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, ada orang Kristen yang hanya berhenti, ya percaya Tuhan Yesus, lalu repot di gereja, berhenti di situ. Padahal bukan itu. Tugas kita lebih besar. Kita harus berubah menjadi serupa dengan gambaran Kristus, Roma 8 ayat 29. Lalu kita juga menyampaikan Injilnya, mempengaruhi orang lain, mewarnai hidup di dunia, jadi garam dan terang. Sambil kita terus belajar.
makin intim dan makin bergantung pada Tuhan, karena kita nggak bisa lakukan itu sendiri. Ya dari saya begitu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya usulkan karena waktu terbatas, maukah masuk ke dalam breakout room, ya, ngobrol 15 menit, pendek saja, dalam 3-4 tahun terakhir ini, apakah Anda pernah punya pengalaman tersentuh oleh Tuhan, dan Anda mengalami perubahan karena itu? Entah apa bentuk sentuhannya gitu ya. Bahwa Roh Kudus menyentuh Anda, Tuhan menyentuh Anda, sehingga Anda merasa terjadinya perubahan pada diri Anda. Karena ini yang paling penting, menjadi Kristen adalah terus-menerus mengalami transformasi. Tanpa itu, kita menjadi anak kecil yang tumbuh dilahirkan dalam roh, tapi terus jadi anak bayi, bocil terus dalam roh. Kita harus bertumbuh gitu ya. Maukah Anda sharing, kelompok kecil, berapa orang aja yang mau sharing silakan. Apa yang Anda alami perubahan yang terjadi dengan diri Anda dan relasi Anda dengan Tuhan dalam 3-4 tahun terakhir? Kalau memang disetujui, silakan panitia membagi breakout room. Kalau waktu sudah habis ya nggak usah, lain kali saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Iya. Ya, sedikit Bapak Ibu, saya sharing ya. Suami saya masuk pertama kali di gereja karena suami saya dulu bukan memang dari keluarga yang Islam yang sangat fanatik, kemudian dia tinggal di pondok pesantren di tempat kakaknya gitu ya. Dulu memang suami saya itu ya istilahnya bandel lah, suka gangguin orang ke gereja gitu ya. Suka ngelempari dengan kerikil, dan itu kebetulan yang dilempari adalah teman saya, guru agama di tempat saya mengajar waktu di Samaria gitu ya. Dan suatu ketika di situ bahwa suami saya itu pernah mimpi gitu, mimpi rupanya gambar yang Tuhan Yesus bawa tongkat gitu ya. Dan pada saat Natal gitu, Natal itu jadi teman saya sebagai guru agama ini mengatakan, namanya dulu sebelum dibaptis suami saya kan Kustono. Kustono, ayo ke tempatku deh, di gerejaku banyak makanan nih, kan. Terus mereka dengan teman-temannya masuk. Nah setelah masuk disitulah kemudian dia ngelihat ini siapa gitu ya di dalam mimpinya itu gitu. Oh ya, kenapa gitu? Saya mimpi loh sama orang ini gitu, ketemu orang ini. Dia ngeliatin saya aja. Cuman dari teman saya guru agama nih, oh iya, kalau gitu kamu cobalah sekali-sekali ke gereja gitu. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu suami saya minggunya itu ke gereja. Dia duduk paling belakang. Nah, saat dia, karena dia nggak mengenal orang di situ, jadi dia hanya duduk sendiri paling belakang. Kemudian pas ada ibadah kebaktian, lagu dinyanyikan, tiba-tiba itu ada seorang bapak baris yang sebelah kanan agak belakang. Dia itu berbahasa, ya kata suami saya ya, dia nggak tahu dia ngomong apa gitu, nggak tahu berbahasa apa. Tapi kemudian yang ada baris katanya agak di depan itu langsung mengartikan gitu ya. Jadi kayak ada yang menerjemahkan gitu. Jadi dia katakan begini, hai kamu anak muda yang duduk paling belakang, bahwa kamu dipanggil Tuhan, kamu dipakai Allah Tuhan. Nah dari situ selesai. Kemudian sampai akhirnya suami saya cerita bingung. Yang muda cuma saya gitu di belakang. Cuman dia katakan nggak mungkin, saya kan bukan orang gereja, ya. Dan pada akhirnya semua jemaat keluar. Terakhir akhirnya dia didatangi oleh gembala sidang di situ. Dan ini bukan gereja karismatik Bapak Ibu, ya. Jadi karena di Malang di Jawa ya, jadi kayak gereja Kristen nggak pakai bahasa roh gitu. Disitulah kemudian dia deketi dengan gembala sidang, kemudian dia katakan, oh iya. Dek, kamu tahu nggak katanya? Ada apa Pak katanya? Jadi orang muda itu adalah kamu gitu. Saya bukan orang Kristen, memang nggak, suami saya memang bukan orang Kristen di situ ya, karena dia di pondok pesantren. Iya, tapi kamu dipakai Tuhan gitu. Oh iya Pak, jadi dia nggak serius lah. Akhirnya dia pulang.
rupanya ada temennya di pondok pesantren tuh lihat bahwa dia masuk di gereja. Nah, dari situ kemudian dia laporkan ke kakaknya bahwa dia masuk gereja. Nah, di situ akhirnya dia dimarahin, dimaki-maki gitu ya. Ya, karena memang kakak iparnya nih orang Bima, jadi memang sangat keras sekali gitu. Mereka memang sangat fanatik gitu ya. Dan situ akhirnya sampai dia ditendang. Nah, disitulah akhirnya dia katakan, kalau kamu sampai ke gereja, kamu pasti dibunuh oleh ayah. Kamu tahu nggak? Cuman suami saya diem aja. Nah, dari situ kemudian malam itu dia merasa gini, kenapa tadi di gereja saya bilang dipakai oleh Allah Tuhan, dalam kenyataan saya kayak seperti ini gitu ya. Dan dia punya pikiran gini, daripada saya dibunuh oleh orang tua, ya saya bunuh diri saja. Nah, pada saat dia punya pikiran begitu, karena dulu dia juga sekolah di SPG Kristen, dia biasa diberikan Alkitab gratis yang dari Gideon itu, dia buat ganjel meja. Dia buat ganjel meja di kamarnya dia. Dan memang dia orang yang fanatik, nggak suka dengan Kristen, makanya Alkitabnya buat ganjel meja. Tapi ada kayak ada di dalam hatinya itu katanya, kamu ambil buku itu gitu, yang buat ganjel itu gitu. Nah, pada akhirnya suami saya ambil gitu. Dan itu adalah Alkitab. Nah, saat dia buka, dia ketemu di Matius 11 ayat 28. Yang berbunyikan, marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Nah, maka dari ayat itu, ini suami saya akhirnya pikir gini, apakah benar ini gitu. Jadi dia antara dia merasa ya enggak, akhirnya dia tidur. Dan pagi itu akhirnya dia memberanikan diri, dia pulang ke kampungnya. Rupanya memang kakak iparnya udah kasih tahu bahwa dia udah ke gereja. Kemudian datang, ditanya oleh ayahnya, memang akhirnya dia ngaku, iya saya ke gereja. Apakah kamu tetap mau ke gereja? Tapi setelah karena dia membaca ayat itu, dia katakan, ya saya belajar ke gereja. Nah, dari situlah akhirnya orang tuanya itu marah sekali. Kemudian ibunya maki-maki, dia katakan, kalau kamu tahu gedenya seperti ini, saya bilang, ya ibumu nggak akan ngeluarin kamu. Dan kalau seperti itu, kembalikan air susu ibu yang sudah saya berikan kepadamu. Sampai keluar kata-kata seperti itu, kemudian suami saya ditendang oleh ayahnya, disuruh pergi dari rumahnya, diusir, jadi tidak sendal pun nggak bawa, jadi dia jalan kaki. Kemudian sampai di Kota Malang dia jalan kaki, itu dia tinggalnya di Tajinan di Malang Selatan. Dia menangis di situ, kemudian ketemulah orang Ambon gitu ya, orang hitam ya. Dia katakan, kamu kenapa kok nangis? Ya dia katakan bahwa saya diusir dari rumah karena saya masuk gereja. Nah, dari situ kemudian orang Ambon ini katakan, oh ya, ayo ke rumah saya gitu. Kemudian dia rumah sharing, kebetulan dia mau ke Jogja, orang Ambon ini. Kamu tinggal di rumahku, kebetulan saya mau ke Jogja gitu ya. Nah, dari situ Bapak Ibu, disitulah dia kemudian lihat di kamar orang Ambon ini, rumahnya orang Kristen gitu ya. Ada buku-buku, kemudian dia baca. Nah, disitulah kemudian dia semakin dekat dengan teman saya, ini guru agama ini, kemudian dia belajar, mulai kadang ke gereja. Dan suatu ketika itu ada bapak-bapak, dia tukang beca gitu ya. Dia ngelihat suami saya ini, dia katakan, Dek, saya dengan teman-teman, saya lihat kamu memang sungguh dipakai Tuhan. Kamu sekolahlah teologi ya di I3 gitu ya. Kemudian bagaimana saya bisa bersekolah, orang saya diusir, maksudnya nggak punya uang sepeser itu ya. Itu aja juga karena belas kasihan orang Ambon saya bisa makan. Gitu. Kemudian dari tukang beca ini kemudian, oh tenang gitu. Saya tahu hatimu gitu. Kamu dipakai Tuhan. Kebetulan memang tukang beca ini juga orang gereja gitu ya. Dan akhirnya dia mengumpulkan beberapa temannya sampai tukang susu gitu ya. Dia memberikan motivasi dan dia akhirnya membantu untuk memberikan
hasil mereka gitu ya untuk bisa sekolah di I3 Batumangu, tuh Bapak Ibu ya. Jadi dari situlah kemudian suami saya betul ya, setelah ketemu saya waktu saya dulu juga di asrama di Biarawati gitu ya. Akhirnya dia memberikan buku-buku kerohanian buat saya, gitu ya. Dan saat itu sering saya diajak, ayo ke KKR Bu, gitu ya. Akhirnya kami ikut gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu akhirnya saya bertemu, akhirnya kita jadi menikah dan saya melihat dari suami saya itu kalau udah penginjilan luar biasa sampai dia mau menjadi sopir angkot supaya bisa mendekati sopir-sopir angkot yang notabene bahwa mereka sebenarnya orang Kristen tapi dia nggak mau gereja. Orang mabuk, dia ikut dideketin sampai dia mau ditusuk dengan botol itu karena dia cerita tentang kasih Yesus gitu ya. Tetapi suami saya nggak pernah semangat. Dan di sini saya lihat cerita dari teman saya guru agama. Iya benar. Jadi maka sampai suami saya dipanggil Tuhan pandemi kemarin itu juga karena habis membaptis orang di Salatiga ya. Ada 4 orang. Dan sebelumnya memang saya nggak kasih waktu itu ada yang mau dibaptis di Wonogiri, jangan ya, ini benar-benar ini banget gitu. Emang cuman dia katakan firman Tuhan itu harus dikabarkan baik waktu nggak baik maupun yang baik gitu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu setelah suami saya nggak jalan ke Wonogiri, benar Bapak Ibu, orang yang minta dibaptis itu akhirnya meninggal, belum dibaptis suami saya ya. Nah dari situlah akhirnya suami saya nggak mau lagi saat saya ngomong pas Delta itu ya, itu benar-benar ini kan aduh ini enggak, saya bilang kalau memang Tuhan mau panggil saya di masa COVID ini itu sudah rencana Tuhan dan kamu sebagai istriku harus siap, kamu nggak usah nangis, kamu nggak usah terlalu sedih karena itu berarti udah waktunya kalau saya dipanggil Tuhan di masa COVID ini gitu. Dan benar Bapak Ibu bahwa memang dia juga dulu katakan, saya kalau dipanggil Tuhan pas pelayanan, bahkan kalau bisa jangan menyusahkan orang. Saya nggak mau orang itu disusahkan oleh saya. Dan benar Bapak Ibu ya, meninggal benar-benar kesendirian, nggak ada orang. Istilahnya karena memang itu masa Delta, jadi kami hanya bertiga di situ saat suami saya dipanggil Tuhan. Dan itulah saya melihat bagaimana suami saya kalau udah masalah penginjilan Bapak Ibu luar biasa. Dia sampai dampingi tukang tambal ban, dia pakai celana pendek, pakai kaos yang buruk supaya mereka itu bisa berteman gitu ya. Karena kalau bisa berteman itu gampang, akhirnya mau diajak ke rumah, diskusi untuk belajar firman Tuhan. Jadi tapi suami saya katakan bahwa Roh Kudus setelah dia belajar di teologi gitu ya. Roh Kudus itu adalah karunia. Dan suatu saat kami bergabung dengan sebuah gereja, memang gereja ini karismatik Bapak Ibu. Kami nggak pernah pakai bahasa roh, tapi mereka semua pakai bahasa roh. Dan pada akhirnya jemaat itu dekat dengan kami. Gitu. Dan dari situ akhirnya kami saat berdoa kan kalau Sabtu ada doa puasa. Gitu ya. Di situ kami ditumpangi tangan oleh gembala. Tapi kami nggak bisa bahasa roh, mereka bahasa roh semua. Dan suatu ketika karena dia ngelihat banyak jemaat yang dekat dengan kami suka main ke rumah. Jadi atau mungkin karena dia merasa ketakutan atau kami mengajarkan nggak bahasa roh. Mereka akhirnya datang ke rumah saya. Dia katakan, Pak, Ibu, karena udah pakai nama Andreas, Pak Andreas sama Ibu Esti, Ibu kenapa? Kita ditanya. Kita semua menggunakan bahasa roh. Karena Ibu, kenapa? Ibu udah pimpin pujian, tapi Ibu nggak pernah pakai bahasa roh. Jadi suami saya katakan, bahwa bahasa roh itu adalah karunia. Jadi jelaskan juga ini di dalam Kisah Rasul ini ya. Nah, jadi di situ akhirnya sampai gembala sidang menawarkan kami. Bapak Ibu kalau gitu kami baptis kembali. Ya, baptis supaya Ibu kepenuhan Bapak Ibu ini kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Nanti kami akan berikan fasilitas Ibu, kami akan berikan rumah, Bapak Ibu kami berikan rumah gitu ya. Waktu itu di Karangtengah ya.
Kemudian nanti kami berikan fasilitas mobil kijang kapsul gitu. Nah, tapi nanti yang jelas Bapak Ibu harus kami baptis kembali. Kemudian kami juga kok jadi begini gitu ya. Jadi akhirnya suami saya pertegas, maaf kalau memang dalam hal ini kami salah gitu ya, tidak sesuai keinginan Bapak Ibu Gembala, bahwa kami memang mempercayai bahwa bahasa roh itu adalah karunia, bukan dipelajari, bukan dipaksa. Pada akhirnya daripada tidak membuat damai sejahtera, akhirnya kami mengundurkan diri. Jadi itu Bapak Ibu, bahwa kami percaya ada bahasa roh, tapi itu adalah karunia. Dan pasti ada orang yang mengerti, bukan tidak mengerti. Ya. Itu Pak Robi, sedikit kesaksian kami. Terima kasih. Mungkin sudah cukup Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa di WA ya Pak Robi ya. Ya, kelihatannya waktunya Ya, karena ada waktunya ya. Saya kembalikan ke Ibu, ke Pak Wid ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Iya, terima kasih Ibu Esti. Terima kasih juga untuk Pak Robi Chandra yang menjelaskan dengan begitu indah, begitu menarik, dan begitu jelas mengenai bahasa lidah, bahasa roh pada malam hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam nyanyian doa. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam doa syafaat. Dalam doa-doa kita, biasanya kita selalu memulai dengan Bapa kami yang ada di sorga. Tapi sebetulnya kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti pujian kita yang berikut ini, kita akan menyanyikan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Setelah lagu ini selesai, saya persilakan Ibu Sylvia Himawan dan Ibu Esti Utami untuk memimpin dalam doa syafaat kita pada malam hari ini. Silakan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa.
Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Kami semua dalam bimbingan Tuhan, dan saat ini kami dapat mengikuti doa menjelang Pentakosta. Kami berdoa untuk Ibu Yulia Sulaiman, istri dari Pendeta Emeritus Robi Chandra, saat ini dalam proses pemulihan. Mohon Tuhan yang selalu memberikan kekuatan. Untuk Bapak Sugiarto, pasca tindakan pasang ring, kiranya Tuhan juga yang memberikan yang terbaik untuk Pak Sugiarto. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Lani Hartanto yang meninggal pada hari Senin tanggal 13 Mei. Kami berdoa untuk pengembangan peribadahan di GKI Taman Aries, agar melalui ibadah-ibadah yang ada di GKI Taman Aries, umat dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin pelatihan lektor yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 Mei oleh Komisi Ibadah dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk setiap kelompok seni yang ada di GKI Taman Aries, melalui pelayanannya, nama Tuhan yang semakin dimuliakan, dan juga dapat menjadi komunitas pertumbuhan bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries. Mereka dapat melayani dengan sukacita dan selalu dalam penyertaan-Mu. Untuk anak-anak yang sedang mengikuti bina musik, kami berdoa agar mereka bisa menjadi buah saat mereka bisa berlatih, hingga berani untuk mengiringi musik di dalam ibadah. Kami mohon Tuhan selalu membimbing mereka agar dapat melayani Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga, sebelum kami melanjutkan doa kami Tuhan, Engkau kiranya mengampuni setiap dosa kesalahan kami, hati pikiran kami ya Tuhan, supaya kami layak Tuhan, mendapatkan pengampunan kasih sayang Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Bapa di surga, kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, untuk para pemangku kebijakan ekonomi makro yang ada di pemerintahan, bahkan Bank Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberi roh hikmat kebijaksanaan yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat berperan sebagai regulator bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Dan juga Tuhan, supaya mereka dapat membuat berbagai peraturan dan kebijakan dalam kegiatan perekonomian. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, Bank Indonesia sebagai sentral ini dapat melaksanakan pengelolaan kinerja, bahkan membentuk tindakan antisipasi dengan selangkah lebih maju
dalam menanggulangi resiko atau urusan keuangan, serta memberi dukungan teknis dan tata kelola bagi pusat kebijakan ekonomi makro. Di dalam mewujudkan perekonomian pemerintah yang stabil menuju Indonesia maju dan jaya. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada pimpinan, bahkan para pejabat bank yang ada di Indonesia ini, secara khusus Bank Indonesia. Mereka dapat bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dengan menggunakan baik itu instrumen suku bunga yang tepat dalam operasi pasar terbuka, bahkan melalui penyaluran kredit, perbankan, membantu meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Bapak, semoga semua bank di Indonesia ini, mereka mau berperan aktif juga, supaya dapat memainkan peran penting dalam membantu membiayai usaha-usaha kecil dan menengah yang merupakan sumber daya ekonomi penting bagi bangsa Indonesia ini. Bapa di surga yang maha baik, Engkau adalah sumber segala kebijaksanaan ya Tuhan. Kami mohon belas kasih kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, kebijaksanaan, bahkan roh takut akan Tuhan kepada para pengusaha dan investor negara kami ini, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat demi kebaikan bersama, khususnya untuk masyarakat, bahkan untuk para pegawai dan masyarakat. Biarlah kiranya Tuhan mereka memiliki keberanian untuk berbuat adil, berintegritas di dalam tindakan, dan mereka juga dapat menumbuhkan kesatuan dalam melayani masyarakat, sehingga terwujudlah pemerintahan Indonesia ini yang adil dan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Engkau memiliki kuasa atas langit dan bumi, dan juga itu Tuhan, kami mohon dengan kasih-Mu, kiranya Engkau Tuhan menolong, memberi hikmat, bimbingan, bahkan kesabaran, semangat Tuhan, bagi para pedagang, petani, peternak, dan juga para nelayan, dalam mengembangkan dan berinovatif Tuhan, mereka dalam setiap usaha, supaya mereka Tuhan dapat mewujudkan kelangsungan kehidupan mereka dengan aman dan juga dengan sejahtera. Kiranya Tuhan menurunkan belas kasih-Mu kepada mereka. Dan Tuhan, Kau juga tolong, Engkau memberikan cuaca yang baik bagi usaha pekerjaan mereka. Karena kami menyadari betul Tuhan, kami merasa bersyukur, berterima kasih kepada mereka, karena mereka telah memenuhi kebutuhan hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Engkau juga menurunkan perlindungan-Mu bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk negara kami ini. Para buruh Tuhan yang Kau berikan kepada mereka, kiranya Engkau bisa memberikan kekuatan Tuhan di dalam mereka menjalankan setiap pekerjaan, baik mereka yang bekerja buruh di pabrik maupun di perusahaan. Bapa di surga, tolonglah mereka, kuatkan, dan berikan setiap buruh yang ada di Indonesia ini. Berilah mereka kekuatan, bahkan kecerdasan, kesabaran untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh dedikasi dan integritas. Kami juga berdoa Bapa di surga, di dalam mereka menjalankan tugas, mereka mengalami kesulitan dan tantangan dalam dunia kerja. Mungkin mereka merasa tertekan, teraniaya, atau bahkan diabaikan. Tolonglah mereka ya Tuhan, dan berikanlah mereka keadilan dan perlindungan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semoga Tuhan, setiap peringatan Hari Buruh Nasional yang setiap tahun dilakukan Tuhan, Tuhan tolonglah kuasai hati mereka, pikiran mereka di dalam pelaku dunia usaha ini, supaya ini menjadi pengingat bagi mereka akan pentingnya menghargai dan mendukung sesama pekerja, serta mengakui nilai-nilai keadilan, kesamaan, dan juga martabat manusia dalam setiap aspek kehidupan.
Inilah Tuhan seru doa syafaat kami. Kami kiranya Tuhan Kau mendengarkan doa dan mengabulkan doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan juru selamat kami untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam nyanyian tema nyanyian tema dari Pekan Doa Menjelang Pantekosta. Selama ini kita akan memuji Tuhan dari NKB 104, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Dan sesudah selesai nyanyian tema ini, saya persilakan Pak Robi Chandra untuk menyampaikan berkat buat kita semua. Apinya berkobar dalam hatiku. Bapak Ibu, kita akan masuk kembali ke jalan hidup kita. Biar kita ingat ada Roh Kudus yang menghibur ketika kita sedih, ada Roh Kudus yang memimpin, memelihara, melindungi, bahkan Roh Kudus yang mengajar kita. Biarlah kasih Allah Bapa, kasih Allah Putra, dan persekutuan Roh Kudus bersama dengan kita dari sekarang sampai lama-lamanya. Amin. Ya. Terima kasih Pak Robi. Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam warta kegiatan dari GKI Taman Aries yang akan dibacakan oleh Ibu Penatua Lanawati. Silakan Bu Lana. Selamat malam Bapak Ibu. Besok kita masih melanjutkan persekutuan doa kita menjelang Pentakosta dengan tema Wahyu Penglihatan yang akan dilayani oleh Pendeta Helen Aramada Setia Putri dari GKI Peterongan Semarang. Tetap melalui via Zoom ya Bapak Ibu ya. Dan pada hari Minggu kita akan memberikan persembahan syukur tahunan kita dalam setiap kebaktian di GKI Taman Aries, yaitu kebaktian umum pertama pukul 7.30, pukul 10, dan kebaktian sore pukul 17. Dan juga kaum muda pukul 10 dan anak-anak pukul 7.30 dan pukul 10. Demikian warta lisannya. Ya, terima kasih Bu Lana. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari PIC kita hari ini, Castella, yang akan menyampaikan ucapan terima kasih. Castella masih mute? Masih mute. Oh ya, oke. Baik. Terima kasih untuk Pak Pendeta Emeritus Robi Chandra untuk firman dan pembelajaran hari ini.
Menarik sekali diskusi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang turut aktif dalam sesi diskusi tadi. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Penatua Lana, Pak Widianto, Bu Ingrid, Bu Tina, Bu Sylvia, Bu Esti, Bu Ineke. Terima kasih untuk pelayanan hari ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta seri kelima mengenai bahasa lidah. Sampai ketemu besok dengan topik yang tidak kalah menarik mengenai wahyu penglihatan. Ditunggu kehadirannya. Selamat malam dan Tuhan berkati. Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Silahkan yang kameranya masih ditutup, Bu Sylvia, Pak Edo, Wisya, udah ya. Pak Antun, Bu Retno, Pak Gunadi. Kita akan ada 2 halaman ya. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi halaman kedua. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Robi pelayanannya. Terima kasih Pak Robi. Ya. Terima kasih.